saya akan menjelaskan mengenai asesmen nasional. Ya. Berbicara tentang asesmen nasional, kita berbicara tentang penilaian secara nasional. Ya. Tidak hanya Indonesia saja, negara-negara luar juga melakukan penilaian secara asesmen nasional. Nah, tujuan diadakan asesmen nasional ini yang pertama itu tidak menilai peserta didik, ya, artinya asesmen nasional ini tidak menilai individu peserta didik. Nah, yang kedua, sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus berupa latihan soal, ya. Kalau pada UN yang dahulu berbagai macam soal yang diujikan ke anak-anak, tapi di AN ini tidak perlu melakukan latihan soal. Cukup meningkatkan ataupun menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh siswa, misalnya adalah komputer. Nah, tujuan yang ketiga, sekolah tidak perlu melakukan bimbingan khusus kepada peserta didik, misalnya salah satu contohnya adalah les dalam menjawab soal-soal yang ada di asesmen nasional, ya. Tidak perlu ada bimbingan khusus seperti yang ada di UN. Nah, untuk sasaran asesmen nasional ini, yang pertama itu adalah Dinas Pendidikan, yang kedua LPMP, yang ketiga MKPS, yang keempat MKKS. Untuk yang melatar belakangi asesmen nasional ini, berdasarkan yang saya baca, ada yang istilahnya itu adalah organisasi VISA, di mana mengatakan bahwa di sini kategori membaca, matematika, dan sains itu nilainya terendah, berarti di bawah minimum. Nah, pokok-pokok kebijakan dalam Merdeka Belajar berarti bukan artinya kita bebas dari belajar. Hanya kerumitan-kerumitan pada masa dahulu pembelajaran dipermudah dengan adanya asesmen nasional. Ya. Kita kilas balik pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar pada masa dulu, misalnya adanya ujian sekolah berkompetensi nasional, ya. Ada juga ujian nasional, ada juga RPP, ada juga P2DB yang menggunakan zona yang menyulitkan sekolah untuk menerima siswa. Ya, ini adalah keluar dari sini, kondisinya kita keluar dari zona merdeka yang ini. Artinya kita mempermudah dengan adanya asesmen nasional. Nah, tadi saya memaparkan, tapi kita tidak tahu apa itu sebenarnya asesmen nasional. Nah, asesmen nasional baru diterapkan di tahun 2021. Tugasnya adalah pemetaan mutu pendidikan untuk sekolah madrasah dan program kesetaraan dari sekolah dasar sampai menengah. Ya. Nah, di mana asesmen nasional ini meliputi 3 instrumen. Yang pertama ada AKM, yang kedua ada survei karakter, yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Kita lihat dulu yang AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini yang diukurnya adalah nilai kognitif yang mencakup nilai literasi dan numerasi. Ya, apa itu literasi? Nah, literasi itu sifatnya untuk memahami kemampuan dalam isi bacaan. Ya, di dalam kita membaca berarti kita harus memahami. Nah, itu adalah literasi. Nah, untuk numerasi itu kemampuan mencerna dari segi angka dan kuantitatif, ya, untuk tolak ukur AKM. Ada lagi yang kedua, survei karakter. Ini tidak sama dengan AKM, ya, karena sifatnya non kognitif. Nah, di survei karakter ini lebih ke sosial emosional,
ya untuk peserta didik. Ya, itu untuk yang survei karakter. Ada lagi survei lingkungan belajar. Ya. Nah, di mana survei lingkungan belajar ini menilai tentang bisa dikatakan dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa di dalam lingkungan pembelajaran. Ya. Jika sebelumnya kita menggunakan hasil belajar siswa sebagai syarat kelulusan, namun boleh dibilang AM ini atau asesmen nasional ini dibilang melakukan pengujian secara lebih luas. Nah, Menteri ataupun Mendikbud mengatakan bahwa hasil asesmen nasional ini tidak ada konsekuensinya buat sekolah, ya, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya, ya. Jadi tidak ada konsekuensi untuk sekolah, cuman ingin mengetahui pemetaan kondisi yang sebenarnya. Oke. Tadi ada yang kedua yang mengenai survei karakter, di mana siswa peserta didik di sini harus istilahnya memiliki suatu profil perilaku Pancasila, ya, di mana salah satu karakter profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang super karakter. Ada lagi mandiri, ada lagi bernalar kritis, selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itulah profil tentang pelajar Pancasila yang termasuk ke dalam survei karakter. Oke, nah sasaran asesmen nasional ini biasanya kalau dibandingkan dengan UN, kalau UN itu dilakukan untuk siswa kelas 6, kelas 9, kelas 12. Nah, tetapi sasaran asesmen nasional ini dilakukan pada tingkat dasar kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA kelas 11. Nah, untuk pesertanya pun berbeda, ya. Kalau pada UN itu mencakup seluruh siswa per kelas. Misalnya dia kelas 6 berarti seluruhnya mengikuti ujian nasional. Nah, tetapi di asesmen nasional ini, misalnya kita contohkan kelas 11, tidak seluruhnya mengikuti asesmen nasional, hanya kita ambil sebagai sampel saja, ya. Kalau sasaran asesmen nasional untuk guru itu cukup survei lingkungan belajar, selanjutnya dengan karakteristik input dan proses hasil pembelajaran. Nah, untuk kepala sekolah sasaran asesmennya sama dengan guru, survei lingkungan dan belajar beserta karakteristik input dan proses pembelajaran. Ya. Ada lagi tujuan asesmen nasional itu meningkatkan mutu pendidikan sebagai petunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Selanjutnya memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Selanjutnya tujuannya untuk memotret mutu sekolah. Ya, jadi asesmen nasional ini tidak berupa penilaian, tetapi berupa pemetaan mutu untuk menghasilkan suatu sekolah yang kondusif. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.